Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan rezekinya tambah dilapangkan ya. Amin. Untuk video YouTube aku kali ini, aku mau menceritakan pengalaman aku yang cukup menyeramkan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku minta like, komen, dan subscribe ya. Makasih teman-teman sebelumnya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Cerita ini terjadi saat bulan Februari 2020, masih kebilang anget gitu. Dan mohon maaf banget untuk tempatnya, aku nggak bisa ngomongin dimananya, karena menjaga privasi dan kenyamanan pihak terkait ya. Ini terjadi di sebuah kafe di daerah Bandung. Pokoknya aku cuma bisa bilang itu kafenya berada cukup dekat dengan PVJ. Saat itu aku pulang kuliah. Aku emang kuliah setiap hari Sabtu saja karena aku ngambil kelas eksekutif. Waktu itu belum PSBB, jadi aku masih bisa bolak-balik Sukabumi Bandung dengan aman. Jadi kuliahnya juga masih tatap muka. Waktu itu aku selesai kuliah sama teman-teman aku dan pacar aku yang kebetulan sekelas. Kita berlima, aku, pacar aku Zain, Desti, Averbi, sama Alamsar tuh memutuskan untuk pengen jalan dulu gitu, nongkrong dulu. Karena kebetulan kan kalau malam minggu suka seru aja gitu ya kalau nongkrong jalan-jalan kayak gitu. Awalnya sih tadinya mau kemana ya, lupa lagi aku. Cuman akhirnya Desti memutuskan untuk kita nongkrong aja di sebuah kafe yang dekat PVJ itu karena kafenya tuh lucu gitu. Aduh, aku takut ngebutin satu clue karena kafe itu pasti orang tuh enggak kafenya di mana gitu. Kalau aku ngasih clue sedikit aja, mohon maaf banget ya, aku nggak bisa ngasih tahu. Oke, lanjut ke cerita. Singkat cerita, kita beres kuliah tuh sekitar jam setengah 6 apa jam 5 sore gitu ya. Dan kita langsung berangkat ke kafenya. Aku dan Jin di motor, sedangkan Desti, Amsar dengan Averbi di mobil. Oh ya, kebetulan saudaranya Averbi ini lagi di Bandung juga, dia yang bawa mobil. Jadi dia juga ikut. Jadi total yang pergi ke kafe itu ada 6 orang. Dan kebetulan banget aku tuh belum pernah ke kafe itu selama di Bandung ya. Dan emang pengen banget ke kafe itu. Cuman sebenarnya ini kafe tuh bagus ya. Instagramable banget gitu. Kalau lewat juga gimana ya, eye catching gitulah pokoknya ya. Tapi aku tuh baru ngeh banget gitu, tiap lewat situ kok kayaknya nggak ada pengunjungnya gitu. Aneh aku pun ya. Udah gitu, nah pas kita nyampe kafe itu juga aku juga ngerasa aneh, kok nggak ada pengunjung lain selain kita gitu. Apalagi itu kan malam minggu. Setahu aku malam minggu di Bandung itu nggak ada kafe yang nggak rame gitu. Pasti setiap kafe pasti rame gitu. Tapi kok kafe ini sepi. Apalagi deket PVJ ya. Pasti banyak orang yang lalu lalang. Ya udahlah. Aku nungguin teman-teman buat masuk. Terus ternyata kita tuh, oh mohon maaf, pas awalnya kita tuh milih duduk di depan. Terus kata si mbaknya tuh di belakang juga masih ada tempat katanya gitu.
Akhirnya kita cek ke sana, wah ternyata tempatnya lebih enak gitu. Tapi jadi kafe kalau di belakang tuh jadi kayak outdoor gitu. Nah singkat cerita, kita nyampe situ kan maghrib tuh, aku sama Desti sholat dulu, terus diikuti sama yang lain ikut sholat juga ya. Setelah kita berdua selesai sholat, akhirnya kita nyari tempat duduk yang enak di mana gitu. Itu tuh kafe benar-benar sepi dan pengunjungnya hanya kita aja. Ini apa yang salah, kata aku gitu kan. Terus pas dilihat menunya pun ya, oh my god, menunya tuh gak mahal, sangat murah, bener-bener murah untuk ukuran kafe seperti itu dan di daerah seperti itu. Bener-bener murah asli. Dan kebetulan aku bisa lihat mereka, dan emang sih aduh aku jadi merinding. Aku ngelihat di situ tuh, di yang bagian belakang itu banyak yang kita sebut Miss K. Tapi aku pernah ya beberapa kali bertemu mereka, dan ukurannya tuh adalah ya maksudnya ada ukuran ya, kita kita bahasa gampangnya aja ya, ada ukuran standarnya gitu ya, tingginya. Cuman itu tuh kalau yang di situ tingginya tinggi banget, kayaknya lebih dari 3 meter gitu, gede-gede banget gitu. Cuman mereka tuh cuek, nggak yang kayak yang usil atau kepo seperti yang pada umumnya gitu. Jadi kita datang ya mereka cuek-cuek aja gitu. Tapi selain ada Miss K itu, ada yang lain juga sih. Itu juga sama, mereka tuh kayak semacam cuek gitu. Kita datang ya udah cuek aja gitu. Aku sih gimana ya menyimpulkannya, jadi kayak dapat vision gitu. Orang yang dulu punya lahan cafe itu dulu kayak semacam apa ya, tapi wallahu alam ya, yang ketangkep sama aku tuh jadi kayak aku suka sulit nih kalau pakai bahasa gampangnya. Jadi bahasa gampangnya tuh yang punya lahan di situ tuh kayak semacam pengen lahannya tuh dijagain gitu. Jadi mungkin aja ngebuat setiap yang bisnis di situ tuh kayak kurang kurang berhasil ya. Karena setiap orang yang ke situ tuh jadi bawaannya nggak mau aja gitu sih intinya ya. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Oke, kita ini aja kesampingan itu. Tapi sebenarnya yang jadi masalah, yang jadi cerita horor itu bukan mereka yang aku lihat di kafe itu, melainkan sosok yang justru yang ada di sebelah kafe tersebut. Jadi kafe tersebut bersebelahan dengan suatu kafe lagi, tapi beda banget ya. Jadi kayak antara minyak dan air atau langit dan bumi. Kalau kafe yang di sebelah tuh rame banget sampai mobil tuh kayaknya udah nggak ada lahan parkir lagi gitu. Nah waktu itu aku lagi lihat-lihat gitu, dan aku nggak sengaja banget ngelihat ke arah atas bangunan kafe sebelah. Jadi bangunannya tuh jadi kayak semacam
apa ya, atap gedung kayak gitu yang datar gitu loh, si atap gedungnya tuh ya. Dan di situ aku ngeliat sesosok cewek kayak umur 19 tahunan atau 20 tahun, kayaknya 19 tahun ya. Soalnya masih remaja gitu, cuman nggak remaja banget dan nggak anak-anak banget juga gitu. Cuma masih muda banget gitu. Dan sialnya pas aku ngelihat dia pun lagi ngelihat aku gitu. Jadi kita tuh beradu pandang. Aku pura-pura ini gak lihat, aku langsung malingin wajah dan malingin mata aku. Terus dia di atas langsung bilang kayak gini, kamu bisa lihat aku ya gitu. Aku diem aja. Oh ya, for your information, ceweknya tuh yang aku lihat kayak setengah bule ya, blasteran gitu, cuman matanya bulat besar dan seluruh aduh aku kayak jadi merinding gini. Dan si rambutnya tuh ikal sepundak, bukan sepundak, mohon maaf, sepinggang. Dan seluruh badannya tuh basah, kayak basah gitu, dan berwarna abu-abu. Tip tuto tuh abu-abu semua gitu. Aku langsung diem. Dia tuh dari atas terus ngomong ya, kamu bisa lihat aku ya, kamu bisa lihat aku ya, gitu terus. Oh ya, gini ya, mungkin di sini yang dengar cerita ini mungkin ada yang sama kayak aku. Aku gak bisa ngejelasin, mungkin kalian paham. Aku gak bisa ngejelasin ke yang gak sama kayak aku, tapi mungkin yang sama kayak aku paham kalau cara berinteraksi aku dengan mereka itu bukan seperti kita yang ngomongnya tuh kayak gitu, tapi interaksinya tuh dari hati ke hati, nggak ngomong yang mulutnya bicara atau gimana gitu. Cuman aku langsung ngerti dari hati ke hati kalau dia tuh ngomong kayak gitu. Jadi bukan dia bersuara ataupun dia mengucapkan kata, tapi dari hati ke hati. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, singkat cerita, aku diem, aku gak nanggepin dia, dan tiba-tiba dia langsung turun dan ada di samping aku. Wah, aku kaget tuh. Dia terus ngomong, kamu bisa lihat aku ya, kamu bisa lihat aku ya, kayak gitu. Akhirnya aku gak tahan. Oh ya, pas dia turun itu, jadi gini, saat dia di atas atap, ukurannya tuh sama kayak apa ya, kayak ukuran manusia gitu ya, ukuran cewek gitu. Cuma saat dia turun di sebelah aku, dia jadi tinggi banget. Di situ aku langsung lari ke depan. Di situ aku tuh emang bego banget ya, maksudnya ngapain gue lari gitu, toh dia juga bisa ngejar aku juga kan gitu. Aku lari ke depan, dia juga ngikut. Akhirnya aku gak kuat. Dan kebetulan teman-teman aku ini paham aku seperti apa. Mereka ngerti aku kenapa kayak gitu, karena mereka juga ngerasa. Soalnya mereka juga pas datang ke situ sempet nanya dulu ke aku, Ri, nggak apa-apa nih kesini? Enggak, aku bilang kayak gitu aja deh. Emang nggak apa-apa sih awalnya mah gitu ya. Nah, singkat cerita, aku dicariin sama teman-teman gitu ya. Dan yang pertama kali nemuin aku Desti. Kata Desti, teh kenapa? Aku nggak bisa ngejelasin ke dia kan. Aku kayak berasa orang gila karena cuman aku doang kan yang bisa lihat gitu. Udah gitu, aku cuman gak apa-apa sambil ngos-ngosan gitu kan. Akhirnya aku langsung minta pulang, aku pengen pulang gitu ya. Di situ aku sebenarnya bener-bener gak kuat.
pusing, pengen muntah, entah kenapa. Wah, aku langsung, aduh aku takut kesurupan ya, aku takut kesurupan, takut dia masuk gitu ya. Aku udah ini aja, udah khawatir banget gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Nah kebetulan aku sama Zain, pacar aku nih, pakai motor pulang ke Sukabumi. Dan Desti itu orang Lembang, jadi dia dianterin dulu sama Averbi, Amsar sama saudaranya Averbi. Mereka duluan jalan. Aku udah gak kuat sebenarnya, aku pengen pingsan gitu, nggak jelas gitu rasanya, udah kayak keringet dingin gimana gitu ya. Pas saat naik, nah motor jalan udah gitu, ternyata si cewek itu berhasil masuk ke badan aku. Itu kalian bayangin, lagi di motor, untungnya aku sambil meluk Zain, aku kesurupan. Dan kesurupannya tuh kayak gini, aku nangis sambil ngomong, padahal aku cuma pengen minta bantuan kamu. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Nangis karena pengen dibantuin gitu intinya. Otomatis Zain kaget kan, Riana. Yang aku inget kayak gitu ya, dia ngomong kayak gitu. Yang aku inget cuman gitu doang. Terus aku nggak tahu kenapa, jadi saat itu tuh saat kesurupan tuh aku inget gak inget, cuman bener-bener gak bisa ngendaliin diri gitu. Akhirnya dia berhenti di suatu tempat, aku juga lupa itu berhenti di mana, soalnya aku tuh merem, nangis gitu. Akhirnya aku bisa ngendaliin diri, aku beristighfar gitu ya. Itu bener-bener langsung sakit badan ya, langsung itu sih sakit badannya. Terus udah gitu kita berhenti dulu sebentar. Terus dia nanya kan, gimana? Kamu gak apa-apa? Aku diem aja kan, udah gitu, mau istirahat dulu gak? Katanya gitu. Aku bilang, ya, lanjut aja gak apa-apa. Dan saat dia masuk itu, aku tuh jadi kayak dapet vision dia waktu masa lalu gimana. Jadi dia tuh, aku Allah alam ya, kayaknya di kafe itu, di daerah kafe itu dulunya kayak semacam apa ya, kolam, danau, apalah gitu ya, rawa, entahlah apa itu gitu. Nah si cewek itu dulu dibunuh kayak semacam di apa ya, kayak cuman dibunuhnya tuh di ini sih, di dalam rumahnya. Cuman sebenarnya dia tuh belum benar-benar meninggal, cuma meninggalnya tuh sebenarnya dia pas ditenggelaminnya gitu. Nah pas saat dia ditenggelamin ke kolam itu, pokoknya ke perairan itu, dia kan masih hidup tuh. Nah si yang ngebunuh tuh sadar kalau si ceweknya tuh masih hidup. Nah saat itu si yang pelakunya itu nenggelemin si cewek itu biar beneran meninggal gitu. Dan si cewek itu tuh sempet ngeliat orang yang ngebunuh dia siapa, semacam kayak bukan saudara ya, apa ya, kayak kerabat keluarga dia gitu. Dan dia tuh cuman pengen tahu dia kenapa dibunuh dan pengen tolong dicariin orang itu. Ya kali kan, maksudnya itu kan kejadiannya udah lama banget, mungkin aja si pelakunya tuh udah nggak ada gitu. Soalnya tuh kayaknya itu udah lama banget gitu. Pakaian si ceweknya aja gaun-gaun gitu, aku nggak ngerti ya, mungkin kayaknya itu
orang Belanda atau apa gitu, aku nggak ngerti ya, wallahu alam. Sebenarnya aku tahu kalau dia tuh ngikut sampai Sukabumi, cuman aku bilang sama dia, terserah kamu mau ikut sama aku sampai ke rumah, tapi kamu nggak bisa masuk ke rumah aku karena rumah aku dijagain, dalam tanda kutip ya gitu. Akhirnya pas singkat cerita aku nyampe rumah sekitar jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah, itu malam banget ya, jam 1 malam di Sukabumi. Aku nyampe rumah, dianterin Zain, aku langsung tidur. Enggak langsung tidur, aku langsung nyampe rumah tuh aku langsung ke kamar mandi, langsung bersih langsung sholat apa gitu. Aku nungguin Zain. Aku tuh sebenarnya agak khawatir juga gitu, takutnya Zain yang diikutin dia gitu. Nah pas udah gitu aku lama kan nungguin kabar dari Zain dulu, dia nyampe apa belum. Ternyata dia lama, kemana dulu ya kata aku tuh. Ternyata dia tuh ke rumah Averbi dulu, ngambil charger dia yang ketinggalan di mobil Averbi gitu. Selesai dari itu, besokannya aku, Zain, Averbi sama Amsar janjian lagi ketemu, karena kebetulan kita berempat ini orang Sukabumi. Awalnya kita nggak saling kenal, cuman kita ketemu karena sekelas di tempat kuliah yang sekarang gitu. Akhirnya kita janjian besokannya mau ngopi gitu ya ceritanya. Nggak disangka-sangka Averbi cerita dia ngalamin hal yang horor. Jadi pas waktu Zain ke rumahnya Averbi, di situ tuh lagi banyak orang, banyak cowok kayak gitu, lagi ada perkumpulan kayak gitu sih ya kalau nggak salah. Aku tuh antara alhamdulillah sama gimana ya. Jadi yang tadinya si cewek itu yang ngikut Zain, akhirnya jadi ngikut di rumah Averbi. Singkat cerita gitu, setelah kumpul-kumpul di rumah Averbi selesai, saat Averbi mau tidur, aku lupa inget ya cerita dari Averbi. Dia tuh tiba-tiba gak bisa ngandaliin diri, dan tiba-tiba dia langsung loncat-loncat. Jadi jalannya tuh kayak kucing gitu, kayak pakai kaki gitu, pakai kaki sama tangan, dan dia langsung loncat ke atas badan bapaknya. Jadi si tangan kaki kiri sama kanannya ada di, dua-duanya ada di paha kanan kiri, paha kanan paha kirinya bapaknya gitu, dan tangannya kayak langsung megangin tangan bapaknya gitu. Aduh, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang aku deskripsikan. Dan sambil ngerang gitu, bapaknya Averbi tuh langsung kaget, langsung bilang, Verbi, kunaon gitu, yang artinya Verbi kamu kenapa, kayak gitu. Dan akhirnya dia ngelepasin diri dari bapaknya, dan dia langsung bisa ngendalin diri dan langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, kayak gitu kan. Itu bener-bener di rumahnya tuh langsung heboh gitu. Terus adiknya tuh langsung nanya, ini cewek ya yang datang, katanya gitu. Katanya menurut adiknya dia ngelihat kayak sekelebatan cewek, katanya gitu. Akhirnya langsung baca doa, langsung ngaji segala macem. Dan itu tuh kata si Averbi tuh, ini sumpah baru pertama kali dia ngerasain kesurupan, katanya gitu. Jadi intinya yang tadinya harusnya Zain yang kena, malah jadi Averbi yang kena gitu. Akhirnya ditidurin, nggak bisa juga karena ngerasa kayak diawasin gitu. Akhirnya setelah subuh si Averbi baru bisa tidur. Nah di sini ada cerita kocaknya sih.
pas tidur itu di mimpinya Averbi dia ketemu sama sosok wanita, dan wanita itu minta dianterin pulang sama si Averbi. Dan di mimpi itu Averbi nganterin cewek itu pakai bis MGI jurusan Bandung Sukabumi Bandung gitu. Jadi kayak dia seolah-olah dia nganterin cewek itu di mimpi gitu pakai bis. Itu agak konyol juga sama kocak sih, tapi dari situ dia nggak digangguin apa-apa lagi gitu. Begitu deh ceritanya. Aduh, mudah-mudahan aku harap sih ya, aku berdoa itu kafe mudah-mudahan laku lagi ya, soalnya itu sayang banget. Udah gitu tempatnya enak, instagramable, udah gitu makanannya juga enak, sumpah nggak bohong, aku enak banget makanan sama minumannya, murah pula juga. Sayang banget kalau nggak laku. Oke, sekian cerita dari aku. Mudah-mudahan ini ya bisa diambil hikmahnya tuh apa ya. Intinya kita harus banyak-banyak berdoa lah, dan harus tetap jaga diri dan ingat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan video YouTube aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita doakan juga perempuan itu mudah-mudahan tenang dan gak penasaran apa-apa lagi. Aku minta Al-Fatihahnya ya untuk beliau. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.